Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 5? Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya dan tetap semangat. Untuk hari ini kita akan membahas masih bahasan minggu lalu, yaitu mengenai Quran Surat At-Tin. Bentar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik dan jadikanlah aku ke dalam orang-orang yang saleh. Amin. Baik, anak-anakku semuanya, kita akan menyimak kembali mengenai Quran Surat At-Tin, di mana minggu lalu yaitu mengenai membaca Al-Quran Surat At-Tin dan menulis Al-Quran Surat At-Tin. Namun dikarenakan ada kendala teknis saat Google Meet minggu lalu, sehingga minggu ini akan Bu Nur coba bahas, terlebih setelah Bu Nur lihat hasil tugas anak-anak semua. Kemudian kita akan lanjut ke menghafal Al-Quran Surat At-Tin dan memahami kandungan Al-Quran Surat At-Tin. Baik, kita perhatikan kembali Quran Surat At-Tin berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Baik, anak-anak coba perhatikan tanda bacanya. Fathah, kasroh, fathah, domah, ini merupakan tanda baca. Nah, kemudian lihat hurufnya ketika akan membaca. Pastinya lihat dulu hurufnya. Ini titik 2 di atas namanya apa? Ya, betul, ta ya. Nah, di atas ta ada tanda baca yang namanya tasydid, yaitu di mana dimasukkan. Dan ada juga huruf yang tidak bertanda baca. Nah, untuk huruf yang tidak bertanda baca, maka tidak perlu dibaca. Nah, ketika ada tasdid, maka langsung dimasukkan ke dalam huruf bertasdid. Ada beberapa tugas anak-anak yang setelah Bu Nur koreksi, ada yang bacanya wal, tini. Nah, tapi ada juga, banyak juga anak-anak yang sudah membacanya sudah baik. Cuman Bu Nur bahas sedikit di sini ketika membaca wat. Ini langsung masuk huruf ta ya, karena di sini ada tasdid. Wattini wazzaitun. Begitu juga dengan huruf za. Di sini ada tanda tasdid juga, maka dimasukkan wazzaitun. Waturi sinin. Oh ya. Kemudian perhatikan bacaan panjang dan pendeknya. Di sini ada mad tabi'i, mad arid li sukun. Nanti bisa dilihat di buku modulnya.
Watu, nah seperti ini merupakan mad tabi'i, di mana doma menghadapi wawu mati atau wawu sukun. Ya, ini cuma tandanya tidak ditulis. Wawu mati atau wawu sukun, sehingga ini panjang 2 harokat. Watu risini, dan ini pun mad alif sukun, mad di akhir kalimat. Wahadzal baladil amin. Nah, kemarin tugas yang pertama itu sebetulnya tugasnya adalah membaca, bukan menghafal. Tapi banyak anak-anak ketika membuat video seolah-olah seperti menghafal, sehingga tidak melihat panjang pendeknya, dan juga ada yang sampai lupa huruf gitu ya. Ada beberapa bacaan yang salah. Perhatikan kembali bacaan panjang pendeknya. Laqad khalaqnal insana nafi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini ajrun ghairu mamnun. Ini azrun go. Ini dibaca jelas karena tanwin doma menghadapi huruf idhar, yaitu huruf go, agin. Ini maka dibaca jelas, tidak boleh dibaca falahum ajrun ghairu. Nah, ada beberapa yang kemarin bacanya samar. Nah, padahal ini merupakan huruf idhar yang harus dibaca jelas. Ajrun ghairu mamnun. Wama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nanti tolong perhatikan lagi bacaan panjang dan pendeknya. Itu sekilas saja. Kemarin untuk yang mengumpulkan tugas, semuanya Bu Nur kasih nilai 100. Namun untuk bacaan baik dan benarnya, nanti mungkin di akhir kita akan evaluasi lagi. Nah, kemudian yang kedua mengenai minggu lalu adalah mengenai menulis Quran surat Atin ini. Ya. Di dalam menulis Al-Quran, kita sudah tahu ya, minggu lalu sudah dibahas bahwa menulis Al-Quran itu dari sebelah kanan, dari sini, bukan dari sebelah kiri. Kecuali kalau Latin, misalnya Bu Nur tulis perhatikan kembali Quran surat Latin, baru ini dari sebelah kiri. Namun kalau menulis Al-Quran, itu tentu saja menulisnya dari sebelah kanan. Karena akan terlihat anak yang menulis dari sebelah kiri itu terlihat. Kemudian dalam menulis Al-Quran, perhatikan juga huruf yang bisa disambung dan huruf yang tidak bisa disambung. Maksudnya yang tidak bisa disambung di sini adalah tidak bisa disambung setelahnya, tapi sebelumnya mereka biasanya bisa. Seperti huruf wa, ini apabila di sebelumnya ada huruf, ini yang bisa disambung, ini bisa disambung. Tetapi setelah huruf wa, dengan huruf apapun, itu tidak bisa disambung. Seperti huruf wa, seperti huruf ro. Namun kalau ini wakti ini memang satu kata, sehingga tidak bisa disambungkan dengan wa lagi. Nah, itu huruf yang bisa disambung setelahnya atau tidak bisa disambung, harus diperhatikan. Kemudian apabila di buku tulis, ini mungkin tidak terlalu jelas karena tidak bergaris, itu sangat terlihat huruf yang harus ada melebihi garis atau harus di atas garis, supaya rapih. Nah, seperti ini. Sebetulnya huruf wa ini, huruf wa, huruf na, ujungnya ini ada di garis. Sementara ini ada di atas garis. Nanti Bu Nur coba perlihatkan lagi cara menulis di buku tulis ya kemarin, namun kesalahannya di tulisan rata-rata adalah menulis hurufnya. Masih belum terbiasa mungkin. Untuk itu, untuk menulis, memang harus sering-sering latihan menulis. Salah satunya adalah dengan cara melihat Al-Quran atau melihat buku yang ada tulisan Arabnya, kemudian kalian salin di buku tulis itu salah satu cara belajar untuk menulis Al-Quran.
Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai menghafal surat Atin. Nah, dalam menghafal surat Atin ini ada beberapa cara menghafal Al-Quran. Di antaranya yaitu talqin atau tasmi, kemudian tikror, dan juga murojaah. Untuk talqin itu metodenya adalah mendengarkan ustadz atau ustadzah atau guru seseorang, kita dengarkan. Kalau tasmi yaitu kita mengucapkan sambil didengarkan oleh guru atau ustadz atau siapa saja. Itu yang dimaksud dengan menghafal Al-Quran dengan cara talqin atau tasmi. Misalnya, Bu Nur memperdengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Ulangi lagi, dengarkan kembali. Wattini wazzaitun. Dengarkan kembali. Wattini wazzaitun. Kamu yang mendengarkannya itu merupakan dengan metode talqin, dalam artian mendengarkan seorang guru atau ustadz. Kemudian ketika kamu membaca, Bu Nur dengarkan. Kamu yang membaca misalnya wattini wazzaitun, waturi sinin, sambil didengarkan oleh gurunya. Kemudian apabila ada kesalahan, maka guru memperbaikinya, maka itu disebut dengan tasmi. Baik, itu cara menghafal talqin atau tasmi. Kemudian yang kedua adalah tikror. Tikror itu adalah membaca berulang-ulang, biasanya per ayat atau per kalimat. Kalau misalnya ayatnya panjang, biasanya per potongan kalimat. Kebetulan surat At-Tin ini pendek, maka bisa dihafalkan satu ayat. Jadi ketika tikror adalah selesaikan dulu ayat yang pertama. Misalnya kamu baca ayat yang pertama ini 5 kali. Wattini wazzaitun, wattini wazzaitun, wattini wazzaitun, wattini wazzaitun. Setelah kamu merasa hafal, misalnya dengan melihat Al-Quran, wattini wazzaitun, kemudian kamu tutup mata misalnya atau tutup Al-Qur'annya, wattini wazzaitun. Sampai kamu hafal, kamu lanjutkan lagi ayat kedua. Begitupun dengan ayat kedua, kamu lihat lagi waturi sinin, sambil melihat bacaan panjang dan pendeknya, huruf makharijul hurufnya, kemudian tajwidnya. Waturi sinin, kemudian kamu coba tutup atau tutup mata. Waturi sinin, ketika tidak hafal, buka lagi berulang-ulang. Kemudian tutup mata, sudah hafal, lanjut lagi ke ayat 3 dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan tikror. Dan yang ketiga adalah murojaah. Ini hal yang terpenting di dalam menghafal Al-Quran. Murojaah ini adalah mengulang-ulang hafalan yang sudah kita hafal. Itu namanya murojaah. Membaca atau mengulang bacaan, murojaah. Banyak anak-anak yang sudah hafiz itu bisa kehilangan hafalannya, diantaranya dikarenakan tidak seringnya murojaah, tidak seringnya membaca, tidak seringnya mengulang bacaan. Jadi murojaah di sini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menghafal Al-Quran. Ingat ya, banyak manfaat untuk kita dari menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hafiz dan hafizah. Kalau untuk perempuan hafizah, kalau untuk laki-laki hafiz ya, penghafal Al-Quran. Karena sesungguhnya orang yang hafal Al-Quran, maka Allah sediakan taman surga khusus, kemudian Allah pun akan berikan mahkota untuk kedua orang tuanya.
mau ya memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya, amin, mudah-mudahan kita bisa. Walaupun misalnya tidak 30 juz, mudah-mudahan kita punya niat, kalaupun niatnya tidak sampai 30 juz, ya adalah niat untuk bisa menghafal Al-Quran minimal 29 juz, atau untuk sekarang di kelas 5, kalian sudah bisa hafal juz 30 gitu ya, juz yang terakhir di dalam Al-Quran. Dan hari ini kita niatkan kita bisa menghafal Quran surat Atin dengan baik dan benar. Itu beberapa cara menghafal Al-Quran. Kemudian mari kita perhatikan kembali setiap ayat dari surat Atin di samping untuk bisa memahami makna atau isi kandungan dari Quran surat Atin. Tentunya kita harus mengetahui dulu arti dari Quran surat Atin. Perhatikan surat di samping berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Itu arti dari ayat yang pertama. Wattini, demi buah tin, wazzaitun, dan buah zaitun. Ayat kedua, waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Sinai ini nama sebuah gunung. Demi waturi sinin, demi dan demi gunung Sinai. Sinin, Sinai, ingat ya. Watin, buah tin, zaitun, buah zaitun, wa dan tur, gunung Sinin, Sinai. Ayat ketiga, wahadzal baladil amin. Perhatikan ayat ketiga, wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Dan demi negeri yang aman ini. Baladil amin, negeri yang aman. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ingat-ingat ya. Kemudian ayat kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Ke tingkat yang serendah-rendahnya. Nanti kita akan bahas maksud dari ayat kelima ini, serendah-rendahnya ini apa. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Lanjut ayat ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan surga itu? Ayat ke-8, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukanlah Allah adalah hakim yang paling adil. Ya, di ayat ke-6, illalladzina amanu wa amilus solihati. Orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, yang tiada putus-putusnya, yang tidak berhenti sampai di situ, tidak putus terus. Ghairu mamnun. Nah, baik. Nah, setelah kita tadi memahami atau membaca arti dari potongan ayat Quran surat Atin, kita akan coba belajar memahami makna dari Quran surat Atin tersebut. Yang pertama kita tahu tadi watini, kata Atin, kenapa dinamanya surat Atin? Nah, Atin ini diambil dari ayat yang ke-1 atau ayat yang pertama. Ingat ya, watini kan buah tin.
yang artinya buah tin, itu diambil dari ayat yang pertama. Kemudian surat At-Tin ini merupakan surat yang ke-95. Ya, 5 lagi 100. Ingat ya, surat At-Tin merupakan urutan surat yang ke-95. Jadi kalau misalnya mencari surat At-Tin di dalam Al-Quran, kamu tinggal aja lihat urutan ke-95. Masih ingat ya, urutan surat kan? Tepuk surat. Yang ke-1, Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Baqarah. Yang ketiga, Ali Imran. Yang keempat, An-Nisa. Yang kelima, Al-Maidah. Yang keenam, Al-An'am, dan seterusnya. Dan ke-95 merupakan surat At-Tin. Jangan ingatnya, jangan cuma surat pertama dan terakhir. Surat yang pertama dalam Al-Quran, surat apa? Al-Fatihah. Yang terakhir, An-Nas. Kalau surat At-Tin, surat yang keberapa? Lupa. Nah, sekarang mulai diingat. Surat At-Tin merupakan urutan surat yang ke-95. Kemudian surat At-Tin ini berjumlah 8 ayat. Nah, ingat ya, 8 ayat. Jadi nanti kalau menghafal, kamu sudah hafal berapa ayat, tinggal dihitung aja. Watini wazayutun, waturi sinin, wahadal baladil amin, waqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan seterusnya. Sampai 8 ayat. Nah, surat At-Tin ini tergolong ke dalam surat Makkiyah, karena surat ini diturunkan di kota Mekah. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan surat At-Tin ini ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yaitu di Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon tin. Nah, sedangkan Zaitun ini merupakan tempatnya Nabi Isa, yaitu Baitul Maqdas, yang mana sama banyak pohon zaitun. Nah, untuk kandungan surat At-Tin sendiri, tadi yang pertama kita sudah baca artinya ya. Watini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Nah, buah tin ini adalah buah yang enak dan lembut, mudah dicerna, serta menjadi obat yang banyak manfaatnya. Kalau pengen tahu manfaat dari buah tin ini, bisa googling nanti ya. Ngetik di Google, apa sih manfaat buah tin itu banyak. Kemudian buah zaitun ini adalah buah yang memiliki keistimewaan, banyak minyak ya. Makanya banyak tuh bisa juga digunakan sebagai obat. Kadang ada yang untuk daerah-daerah yang penghasil minyak zaitun itu biasanya dipakai masak juga. Nah, kalau di kita tuh biasanya buat kecantikan, buat blur, buat pijit gitu ya. Itu dari buah zaitun. Atau juga dicampur dengan makanan. Nah, ayat yang kedua, Waturi Sinin, ingat ya, Sinin, Gunung Sinai. Itu Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, yaitu dikenal juga dengan Jabal Musa. Nah, mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa ke sana ya, menunaikan ibadah haji, menunaikan rukun Islam yang kelima. Nah, setelah menunaikan yang kelima, barulah kita jalan-jalan, kita bisa lihat Jabal Musa atau Gunung Sinai. Nah, karena merupakan Gunung Sinai ini diceritakan karena merupakan tempat pertama kalinya Nabi Musa menerima wahyu di sana. Kemudian di ayat ketiga tadi masih apa ya bacaannya? Watini wazaitun waturi sini wahadzal baladil amin, dan demi kota yang aman. Ternyata kota yang aman di sini adalah kota Mekah. Nah, kota yang aman di sini sekarang ini adalah kota Mekah. Sekarang disebut aman karena siapapun yang memasukinya itu terjaga keamanannya. Kemudian di ayat keempat, Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Manusia dibekali dengan akal pikiran agar dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Itulah bedanya kita dengan makhluk yang lainnya. Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan tumbuhan, tetapi tidak seistimewanya manusia. Karena apa? Karena manusia diciptakan dengan sebaik-baik mungkin. Nah, sebaik-baik mungkin di sini tuh apa? Ternyata
Allah selain menciptakan, Allah tambahkan juga, Allah bekali juga kita dengan akal dan pikiran. Nah, Ibu, hewan juga punya otak loh. Ya, betul, hewan punya otak. Tapi otaknya di sini, akalnya di sini tidak sebaik yang dimiliki oleh manusia. Hewan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi kita manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, terkecuali orang gila ya, karena itu pikirannya sudah terganggu. Mereka sudah tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau dikasih makanan basi juga mungkin kalau orang gila mau-mau aja. Karena dia tidak mengetahui kalau itu makanannya sudah busuk, sudah buruk. Tapi kalau akal pikiran kita sehat, kita dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, pikiran ini tuh bisa rusak, oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga diantaranya agar akal kita, otak kita tuh tetap jernih, cerdas, gitu ya. Perbanyak dengan membaca Al-Quran, gitu. Kemudian lakukanlah hal-hal yang baik agar tetap akal pikiran kita itu tetap jernih. Tidak stres ya, walaupun saat ini sedang masa pandemi dan belajarnya seperti ini, tapi lakukanlah tetap dengan senang hati. Insya Allah akal pikiran kita akan semakin baik. Nah, kita lanjut lagi ke ayat kelima. Itu di ayat kelima Allah mengingatkan manusia. Nah, sekalipun mereka sempurna seperti yang tadi Allah ciptakan di ayat keempat, bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya atau dengan sangat sempurna, mereka dapat turun menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya keluar dari aturan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Jadi di ayat kelima ini Allah tuh mengingatkan kepada kita semua, walaupun kita diciptakan dengan sangat sempurna, kita tuh bisa menjadi hina. Di antaranya karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya sudah keluar dari aturan yang ditetapkan Allah. Ingat, menuntut ilmu itu, belajar seperti ini merupakan ibadah dan anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya pepatah Cina, belajarlah sampai ke negeri Cina, tidak seperti itu. Di dalam Islam pun, Allah pun sudah, Rasul pun sudah ada di dalam hadisnya bahwa menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Itu ada bacaan hadisnya. Jadi jangan sampai kita menjadi hina karena tidak pernah mau belajar, kemudian sikap kita yang tidak sopan kepada orang tua, kepada orang lain, sikap kita buruk, itu menjengkelkan orang lain, maka kesempurnaan itu bisa hilang, maka kita akan menjadi orang yang hina. Perilaku kita itu tinggal pilih saja, kamu mau jadi anak yang baik, salih atau salihah, atau mau jadi anak yang durhaka. Ketika kamu ingin memilih menjadi anak yang saleh atau salihah, maka perhatikan sikap kamu. Jaga perilaku kamu, jangan sampai menyakiti orang tuamu. Ingat, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya miskin atau terjerumus ke dalam api neraka. Namun, cara orang tua mengajak anak-anaknya menjadi anak yang salih dan salihah ini tentu berbeda-beda. Ada yang tegas, ada yang lembut, ada yang biasa aja. Nah, itu pun menyesuaikan dengan anaknya. Itu ya, jadi di dalam ayat kelima ini Allah mengingatkan sekali lagi bahwa walaupun kita diciptakan, manusia diciptakan dengan sempurna, namun bisa menjadi hina. Kemudian di ayat ke-6, nah dijelaskan bahwa orang yang tidak pernah hina itu adalah orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Tadi ya, yang beriman, tentunya beriman kepada Allah. Kita kerjakan ibadah, sholat 5 waktu tidak pernah tertinggal, mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian melaksanakan amal soleh, misalnya bersedekah, memberi makan anak yatim, kemudian memenuhi perintah orang tua dan artinya nurut kepada orang tua, tetapi dengan ikhlas ya,
bukan berarti kita nurut asal ada imbalannya. Aku mau mah nyuci piring, aku mau bantu mamah nyapu, tapi tolong belikan aku pizza hut, itu ada imbalannya, itu bukan merupakan amal soleh. Atau oke, aku mau cuci piring, tapi aku boleh ya main game sampai malam, gitu. Nah, itu berarti ada imbalannya, minta imbalannya, itu bukan merupakan amal soleh. Tapi ketika membantu orang tua tanpa imbalan, itu merupakan amal soleh. Jadi kayak tadi ya, memberi makan anak yatim, fakir miskin, bersedekah, gitu ya, banyak amal-amal soleh yang lain yang bisa kita kerjakan. Itu agar kita tidak pernah menjadi orang yang hina. Kemudian di ayat ke-7, Allah menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti ada yang namanya hari pembalasan terhadap perbuatan manusia, yang baik dan yang buruk. Nah, pertanyaan Allah itu adalah sama untuk mengingatkan kembali agar manusia itu tidak lupa dan lalai. Nah, jadi nanti akan ada balasannya. Balasan untuk orang-orang yang baik tentu apa? Surga, betul. Dan balasan untuk orang-orang yang buruk pastinya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita mendapatkan surganya Allah. Nah, di ayat ke-8 terakhir itu dengan jelas Allah yang Maha pemberi keputusan atas segala persoalan. Karena Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan makhluknya. Sekecil apapun, sepelan apapun kamu berbicara, Allah tahu. Bahkan isi hatimu pun Allah mengetahuinya. Nah, sehingga Allah akan menetapkan keputusan dengan seadil-adilnya. Kalau pengadilan manusia mungkin bisa salah, tapi Allah tidak mungkin salah. Karena Allah Maha mengetahui dan Allah Maha adil. Baik, itu penjelasan mengenai menghafal Al-Quran, cara menghafal Al-Quran, dan juga mengenai memahami makna dari kandungan surat At-Tin. Nah, setelah ini Bu Nur akan lanjut di grup WhatsApp, itu tadi sudah Bu Nur share ya, ada link Google Form atau link tugas. Tugas hari ini yang pertama, simak pembelajaran video hari ini, yaitu video ini. Boleh diulang-ulang menontonnya apabila dirasa terlalu cepat atau masih ada hal yang belum bisa dipahami. Jadi ketika nonton satu kali, terus dirasa video ini terlalu cepat, boleh kamu mundurin atau boleh kamu ulang-ulang. Nah, setelah kamu memahami pembelajaran hari ini, tugas yang kedua yaitu kerjakan latihan soal dengan mengklik link Google Form di WhatsApp. Yang tadi ada, itu sudah nge-link ke Google Classroom. Apabila ada anak yang masih belum masuk Google Classroom, tetapi nilainya itu sudah otomatis terekam di Bu Nur. Nah, setelah mengisi jawaban dengan pertanyaan yang tepat, jangan lupa pastikan anak-anak submit, ada tulisan submit di sana. Pastikan pijit tombol submit. Nah, ketika submit biasanya thank you atau terima kasih sudah mengisi. Kemudian view skor atau lihat nilai. Nah, anak-anak bisa langsung melihat nilainya di situ. Dan bisa juga di scroll ke bawah, itu bisa dilihat jawaban mana yang betul dan jawaban mana yang salah. Tidak perlu di screenshot dan dikirim lagi ke Bu Nur ya, kalau sudah bisa melihat nilainya, karena sudah otomatis terekam di Bu Nur nilai anak-anak. Kecuali kalau ada kendala, misalnya tidak bisa submit. Nah, kalau sudah bisa submit dan bisa melihat skor, itu otomatis sudah yakin dipastikan tidak perlu di screenshot ulang ya. Nah, apabila kemudian misalnya view skor nilainya masih 0, atau kembali lagi ke halaman pertama tanpa padahal belum submit tapi kembali lagi boleh WhatsApp kendala tersebut. Tapi kalau misalnya sudah submit, sudah lihat nilainya, nilai skornya, tidak perlu WhatsApp lagi Bu Nur ya.
Demikian anak-anakku semua, tetap semangat ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka di sekolah. Nanti ada Bu Nur dan ada juga Pak Agus. Mudah-mudahan kita secepatnya bisa bertemu. Sering berdoa di rumah ya, kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, rezeki orang tua kita atau ayah ibunya juga lancar, kamunya juga belajarnya lancar. Walaupun misalnya saat ini ya pasti yang namanya kuota itu harus selalu ada ya, karena di masa pandemi ini mau tidak mau. Itu saja yang bisa Bu Nur sampaikan hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Ingat ya, setiap minggu ketiga, setiap bulannya kita akan melakukan Zoom atau Google Meet. Nah, jadi pertemuan besok kita masih seperti ini kemungkinan. Namun pertemuan yang ketiganya, minggu ketiganya kita akan melakukan Zoom atau Google Meet. Mudah-mudahan tidak ada kendala teknis seperti bulan kemarin. Demikian kita tutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.